Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sukses petani porang dan petani-petani yang lain. Pagi ini karena kami mau berangkat kerja, ternyata hujan, maka daripada kami menunggu hujan dengan belum tahu jam berapa mau berhenti, kami sambil membuat video ini di dekat pondok atau dekat rumah. Dan tujuan hanya memberi info ya, hanya memberi info, bukan untuk merayu, karena menanam dan tidak itu hak asasi. Kami memberi info apabila menanam porang itu kunci pertamanya adalah pemilihan bibit yang akan menentukan hasil yang kita tanam. Itu untuk porang, karena bibit porang bermacam-macam dan itulah yang akan menentukan hasil dan disesuaikan dengan perawatan kita. Untuk tanaman kami yang polybag ini adalah bibit dari buah porang yang namanya katak, yang ukurannya 1 kilonya isi 300 sampai 400 biji atau 400 up. Ini sengaja kami polybag, akan kami biarkan sampai musim panen nanti dengan tujuan untuk perbandingan. Kami bandingkan yang kami tanam di lahan atau kami aplikasikan di lahan dengan di polybag. Dan estimasi kami dengan bibit sebesar 300 sampai 400 up tadi, kami hanya mengestimasikan untuk menjadi umbinya itu hanya 2 sampai 3 on. Itu estimasi sedang kami. Apabila lebih ya alhamdulillah. Yang penting kita tetap semangat untuk merawat. Ini adalah tunas pertama kawan, karena bibit katak ini tunasnya bisa 2, 3, bahkan bisa sampai 4, paling sedikit 3. Ini tunas pertama. Lah yang tunas kedua sebesar ini, ada pula yang sudah sebesar ini. Ini sekecil ini sudah ada kataknya. Ini adalah tunas pertama, sudah ada katak seperti ini. Nanti bisa kita buat bibit untuk kedepannya atau kita jual juga boleh. Jadi yang kita tanam ini kurang lebih besarnya 300 sampai 400 per kilo, menghasilkan ini tunas pertama sudah ada calon bibit. Apabila nanti ada tunas 3 sampai 4, berarti kita mendapatkan bibit 4 biji. Dari penanaman 1 biji tadi bisa mendapat ganti bibit 4 biji. Dan umbinya kurang lebih 2 sampai 3 on. Nah, dari umbi tadi, misalnya Anda tanam, umbinya bisa Anda tanam di musim depan atau tidak dibongkar, tidak masalah. Apabila Anda ingin menjual bibit, maka bisa Anda bongkar dijual untuk bibit. Tapi apabila Anda olah lagi dari
umbi yang panen ini nanti musim depan untuk musim pertama. Jadi untuk musim kedua pertumbuhannya seperti ini, sebesar ini. Musim kedua tumbuhannya sebesar ini, dan ini insya Allah nanti apabila daunnya ini sudah tua dan katak sudah warna hitam, akan disusul tunas yang kedua. Apabila tunas pertama ini sudah kataknya kurang lebih 10 biji seperti ini, nah ini yang sudah kelihatan hitam kataknya ini, 10 biji bisa untuk bibit kedepannya atau untuk kita jual. Apabila ini ada 2 batang nanti bisa mengeluarkan kurang lebih 20 katak. Nah, hasil umbinya ini dalam musim yang kedua itu bisa di atas 2 kilo, paling rendah 2 kilo dan bisa 3 kilo sampai bahkan kalau perawatan maksimal dan kondisi tanah bagus bisa 4 kilo. Itu dari bibit yang sebesar 300-400 up tadi. Untuk pilihan kedua yaitu adalah katak super. Katak super isinya adalah di bawah 100, 50 ke atas, 100 ke bawah. Hasil pertama ini seperti yang ini adalah bibit katak super. Ini tunas pertama, kataknya besar, batangnya sebesar ini. Dan tunas keduanya itu sudah barang tentu kalau memang sehat lebih tinggi dan lebih besar. Ini seperti ini. Nah, ini nanti masih kurang lebih 1-2 batang lagi tunasnya. Apabila satu tunas mengeluarkan 1 katak aja sudah 4 katak yang kita dapat. 4 katak yang kita dapat. Nah, apabila hasil umbi dari katak super ini kami estimasikan 4-5 on dalam satu musim. Tapi kebanyakan ada kawan lain yang nanam itu ada yang nyampe 1 kilo, 7 on sampai 1 kilo, tapi kami hanya mengestimasikan 4 on sampai 5 on saja. Nah, apabila umbi ini tadi yang dari katak super kami tunggu sampai 2 musim, maka hasilnya akan seperti ini, akan sebesar ini apabila sampai 2 musim, sebesar ini. Ini nanti insya Allah ada tunas yang kedua lagi susulan, dan kataknya kurang lebih ya paling minim 10 biji dalam satu batang. Nah, dari hasil umbi super dalam 2 musim paling tidak 3 kilo 4 kilo. Nah, 3 kilo 4 kilo itu apabila kita tanam maka hasil batangnya seperti ini kawan. Nih, jadi semua jenis bibit dari tingkat ke tingkat lebih atas saya tanam semua untuk contoh di sini. Ini sebesar ini dan tingginya pun sudah sama sama saya. Nah, ini calon katak supernya yang di tengah ini. Calon katak supernya yang di tengah. Yang di pinggir kita susah untuk memantau, untuk melihat karena lebih tinggi. Kalau nggak pakai alat untuk melihat tidak bisa, tapi yang jelas di atas 10 biji aja nanti kataknya ini. Itulah
informasi dari kami pagi ini. Hujan masih terus berjalan. Sekali lagi jangan salah paham, kami hanya memberi informasi karena saat ini sudah saatnya berbagi bersama kawan-kawan. Anda menanam hak asasi dan tidak menanam pun tidak akan membuat rugi. Kami hanya sekedar informasi karena buat kami NKRI harga mati. Salam orang sejahtera di Klaten, khususnya di wilayah Kemalang. Salam sukses buat petani porang dan buat petani yang lain. Mudah-mudahan tetap semangat karena tani adalah pilihan kita. Dengan akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.